Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Fajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Jadi memang enak ngobrolnya santai yang dibahas tentang kesehatan. Obrolannya jadi berfaedah gitu, tidak ngobrol sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu ya. Baik sahabat, ada nggak yang pernah berpikir kenapa kedudukan air itu sangat penting di dalam kehidupan? Ternyata memang manusia ini tidak dapat lepas dari air. Dapat dibayangkan, kalau kita lihat secara struktur anatomi, tubuh manusia itu 75% bahkan berisi cairan. Bahkan kalau kita tarik lagi ke dalam rumus terdalam, bahwa darah manusia itu 55%-nya itu berisi cairan. Artinya cairan yang terpisah dari red blood cell atau white blood cell, sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian ada 55%-nya itu cairan, bisa plasma, ya, bisa protein dan segala macam kandungan di dalamnya. Nah, cairan itu sangat dibutuhkan sekali oleh manusia. Jadi kalau manusia tidak makan, masih bisa bertahan. Tapi kalau manusia tidak minum, nah, innalillahi lah ya. Kita nggak pernah tahu. Karena cairan itu sangat dibutuhkan oleh kehidupan. Baik tatanan makrokosmos, kehidupan kita di lingkungan kehidupan, ataupun mikrokosmos, kebutuhan cairan untuk tubuh kita sendiri. Otak kita pun memiliki dua sumber energi yang bisa diolah sehingga melahirkan pemikiran, melahirkan semangat, melahirkan sebuah keputusan. Pertama, oksigen. Otak kekurangan oksigen, keyengan, pusing, ya, halusinasi, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Kedua, kekurangan cairan, dehidrasi. Maka untuk kita bisa menjaga stabilitas cairan di dalam tubuh, disarankan mengkonsumsi banyak cairan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh kementerian ataupun ditentukan oleh praktisi kesehatan. Berapa? Paling tidak 2,5 liter dalam satu hari. Kemudian cairan juga berbagai macam. Ada cairan yang patokannya ke pH, ya. Kemudian ada cairan patokannya itu ke nilai asam basa. Kemudian ada lagi cairan juga yang memiliki oksigen ya di dalamnya. Banyak macam-macam orang mengklaim cairan-cairan yang fungsinya penting untuk tubuh. Tapi kita ini tidak akan bicara tentang cairan biasa, yang biasa ada di pasaran. Tapi kita akan bicara sebuah herbal yang diracik khusus, berbasikan cairan yang fungsinya sangat penting untuk tubuh. Apa itu? RGH. Nah, kalau kita lihat RGH, Real Growth Hormone. Sebuah cairan murni, air murni, yang diolah menggunakan teknologi sehingga ditingkatkan nilai satuan airnya atau ppm-nya, part per billion. Kalau kita ngobrolin tentang ppm, ini suatu hal yang menarik ya. Kalau kita lihat bagaimana air Zam-Zam, kenapa air Zam-Zam itu sangat luar biasa manfaatnya. Ternyata setelah diteliti, ppm-nya itu tinggi. Di atas nilai rata-rata ppm air secara normal. Air secara normal tuh batasnya 500 sampai 600. Di atas itu air itu dianggap beracun. Tapi air Zam-Zam ini luar biasa. ppm-nya tinggi, tapi tidak bisa dikontaminasi oleh racun dan tidak beracun. Nah, ini teknologi yang ingin menyerupai arah penilaian ppm tertinggi. Kita ciptakan RGH, Real Growth Hormone, di mana air yang sudah diproses menggunakan proses teknologi yang canggih sehingga meningkatkan nilai ppm dan merubah senyawanya menjadi Ag+ atau ion silver. Ya, ion silver ini kalau pada zaman dulu kita lihat literaturnya digunakan untuk apa? Untuk pengobatan. Tidak diragukan lagi. Banyak jurnal, silakan cek di Google jurnal yang menerangkan tentang air ion perak ini. Digunakan sebagai pengganti antibiotik. Tahu ya antibiotik ya? Kalau antibiotik sintetis itu kalau kita minum ya, itu bisa mengakibatkan pertama apa? Kecanduan, resistensi. Biasa datang ke dokter dengan dosis tertentu, kembali ke dokter yang sama, dosisnya harus ditingkatkan. Kemudian apalagi efeknya? Efeknya bisa juga mengakibatkan gigi berwarna kuning karena saking tingginya. Nah, di Real Growth Hormone ini, ya, Real Growth Hormone ini air yang sudah sedemikian rupa dirubah senyawanya sehingga menyerupai antibiotik. Maka bisa digunakan untuk apa? Pertama, anti peradangan. Anti peradangan, terjadi pembengkakan kelenjar, radang tenggorokan, ya, radang usus, semua jenis peradangan. Kemudian kedua apa? Anti inflamasi. Pembengkakan. Oh, kalau ada bengkak jatuh, terbentur, sampai bengkak kelenjar, juga bisa menggunakan Real Growth Hormone. Termasuk salah satunya kanker, tumor, miom, kista, juga bisa menggunakan RGH. Kemudian apa lagi, Kang? Selain tadi,
RGH juga bisa digunakan untuk treatment kecantikan. Nah, biasa ya. Kalau untuk dewasa bisa digunakan RGH yang premium karena nilai ppm-nya khusus diberikan untuk orang-orang dewasa. Sementara untuk anak-anak, kita punya RGH Kit, nilai ppm-nya disesuaikan dengan usia anak-anak. Nah, kemudian bagaimana cara mengkonsumsinya? Cara mengkonsumsinya ini tidak boleh menggunakan sendok stainless. Karena apa? Karena senyawa ion perak ini kalau ketemu dengan stainless maka akan berubah nilai senyawanya. Satuannya akan berubah sehingga tidak memiliki manfaat yang seperti dari awal. Jadi caranya bagaimana? Bisa menggunakan sendok plastik. Atau bisa paling tidak disemprot di bawah lidah supaya lebih cepat penyerapannya. Dosisnya cukup 2 sendok per 2 jam ya selama 4 kali minum. Atau bisa disemprotkan di bawah lidah 3 kali semprotan, hitungannya per 2 jam. Tapi buat ibu-ibu, buat sahabat ya, ibu-ibu, laki-laki, mas-mas, mbak-mbak yang ingin wajahnya segar, terlihat segar, kemudian regenerasi kulit wajahnya juga bisa lebih cepat, bisa menggunakan RGH. Dengan cara apa? Cukup disemprotkan di area wajah. Jadi dulu ya, 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu pernah tuh ada produk yang disemprot pakai alat. Mahal banget. Isinya tuh nggak jauh beda. Bahkan ini saya jamin nilai ppm-nya lebih tinggi dibanding produk milik tetangga. Oke, salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.